Episode 6, Makan Bersama. Jam 10. Setelah berbelanja selama 2 jam, sampailah Farhat dan mamanya di depan rumah Melisa. Rianti terlihat sangat bersemangat dan ia langsung turun begitu Farhat menghentikan mobilnya. Sementara Farhat hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah mamanya itu. "Selamat siang Bu," sapa Rianti kepada Nita dengan 2 kantong belanjaan di tangannya. "Siang Bu, mau cari siapa ya?" Nita bertanya terheran, karena selama ia berjualan tidak pernah ada wanita dengan tampilan modis begitu yang mau singgah di warung makan miliknya. "Ibu, kenalin ini mama saya," sahut Farhat dari belakang Rianti. "Ya ampun, ibu mamanya Farhat, pantesan wajahnya agak familiar gitu," ujar Nita basa-basi. Sebenarnya ia sedikit takut dan berpikiran yang tidak-tidak karena baru kali ini Rianti datang ke rumahnya. "Ada apakah gerangan?" begitu kira-kira batin Nita. "Ayo silahkan duduk. Maklumin ya Bu, keadaannya memang begini," ujar Nita sembari menarik salah satu kursi. "Aduh Mbak, santai aja, saya kesini cuma mau main." Rianti duduk di kursi yang dipersiapkan oleh Nita. "Saya tuh dari dulu pengen banget kenalan sama ibu, soalnya Farhat selalu cerita tentang ibu," ujar Rianti sambil tersenyum ramah kepada Nita. "Oh iya, ini ada jajanan buat anak-anak ibu," sambungnya lagi. Ia menyerahkan 2 kantong belanja berukuran besar tersebut. "Waduh, nggak usah repot-repot Bu," ucap Nita terlihat sungkan. "Saya nggak repot kok Mbak." Rianti memegang tangan Nita dengan lembut. "Terima kasih banyak ya Bu. Oh iya, ibu mau makan?" Petik 2. "Saya nggak repot kok Mbak." Rianti memegang tangan Nita dengan lembut. "Terima kasih banyak ya Bu. Oh iya, ibu mau makan? Boleh deh, saya mau makan lauk favorit Farhat ya Bu," ujar Rianti sambil tertawa kecil. "Sebentar ya Bu." Nita pun segera menyiapkan hidangan yang dimaksud Rianti. Farhat sedari tadi hanya diam sambil matanya mencari-cari keberadaan Melisa. Dan tak lama kemudian Melisa datang dengan membawa sayuran yang baru ia beli dari pasar. Seketika wajah Farhat menjadi sumringah ketika melihat kedatangan Melisa. "Om Farhat." Melisa sedikit terkejut melihat Farhat. "Melisa, kamu dari mana?" Tiba-tiba saja Farhat menanyakan hal itu kepadanya. Melisa hanya tercengang dengan tanda tanya di wajahnya. Kenalin ini mama saya." Farhat segera mengubah topiknya sambil mengarahkan tangannya kepada Rianti. "Pagi Bu." Melisa langsung bersalaman dengan Rianti. "Hai sayang, kamu manis banget sih," ujar Rianti gemas sambil memegang dagu Melisa. "Hehe, Melisa ke belakang dulu ya Bu." Ia pun bergegas ke belakang dengan wajah tegangnya. "Melisa, tolong ibu bawa ini ke depan ya," seru Nita dari dapur warungnya. Ia menyisakan beberapa piring berisi lauk pauk yang akan disuguhkan untuk Farhat dan mamanya. "Iya Bu," sahut Melisa. "Menunya seadanya Bu," ujar Nita dengan suara lembutnya. Rianti, "Waduh, ini mah udah lengkap banget Bu." Setelah semua tersaji di meja, Melisa dan Nita berniat untuk meninggalkan mereka berdua, tetapi Rianti meminta mereka untuk makan bersama. "Rianti, ayolah Bu, kita makan sama-sama." "Nita, kami sudah makan Bu, Ibu nikmati saja makanannya ya." "Ayolah Bu, saya kangen makan bareng sama Ibu," ujar Farhat memelas, padahal baru kemarin mereka makan bersama. Setelah dibujuk oleh Rianti dan Farhat, Nita pun akhirnya mau makan bersama mereka. Melisa pun terpaksa duduk di sana karena permintaan Rianti. "Melisa sudah kerja?" tanya Rianti sembari melahap makanannya. "Melisa baru kena PHK Bu, sudah ada rencana untuk kerja lagi?" tanya Rianti lagi. "Melisa sudah melamar ke banyak tempat Bu, tapi belum ada panggilan," sahut Melisa tersenyum sungkan. "Rianti, gimana kalau kerja di kantor Farhat saja?" "Hah?
Tapi Melisa kan nggak punya pengalaman di bidang itu, Bu. Melisa terlihat ragu, karena ia tahu perusahaan mereka bukanlah perusahaan kecil. Kalau kamu mau, saya akan langsung memberikan arahan untuk kamu, sahut Farhat tersenyum lebar. Nanti saya pikir-pikir lagi deh, Bu. Om, membayangkan sekantor dengan Farhat membuat bulu kuduk Melisa merinding. Di matanya Farhat bukan sekedar omnya, melainkan pria dewasa yang terasa asing baginya. Keesokannya, tok 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 tok, seseorang mengetuk pintu rumah Melisa. Melisa pun segera membuka pintunya. Hari ini mereka tidak berdagang, karena Nita sedang demam dan hanya bisa terbaring di dalam kamar. Ada apa ya, Pak? Tanya Melisa kepada dua orang pria memakai kemeja yang sangat rapi. Apa ibunya ada di rumah? Ibu saya lagi sakit, Pak. Emangnya ada perlu apa ya? Ini, kami ingin menanyakan perihal pinjamannya Ibu Nita, karena sudah nunggak selama 7 bulan jadi kami ingin memastikan apakah akan dilanjutkan, atau sesuai perjanjian sebelumnya tanah yang menjadi jaminan akan kami sita, terang pria tersebut dengan lembut namun tegas. Setahun yang lalu Nita meminjam uang sebesar Rp1 ke rentenir untuk biaya pendaftaran Dika, dengan jaminan surat tanah warisan dari kakeknya Melisa, namun sudah selama 7 bulan ini Nita tidak membayar cicilannya karena uang yang dihasilkan dari dagangnya ternyata pas-pasan untuk makan mereka sehari-hari. Melisa sangat terkejut saat mendengar jumlah bunga beserta pokoknya yang masih tersisa 40 juta, bagaimana bisa ia membayar hutang ibunya sementara saat ini dia tidak bekerja. Apa aku terima tawaran Om Farhat ya? Gumam Melisa sambil memandangi ibunya yang tengah terbaring sakit.